Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Nurdiansyah. Yang kali ini kita akan membahas tentang keunggulan para santri dibanding dengan mahasiswa. Bukan mahasiswa sih, pendidik lain ya. Kita harus ngerti dulu daripada pengertian apa dulu yang akan kita bahas ya. Yang pertama, pengertian dari pesantren terlebih dahulu. Di situ ada pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Pesantren itu seperti itu, bukan harus bedain ya antara mereka yang tinggal di suatu asrama yang hanya tinggal saja ataupun yang tinggal plus di situ mengaji juga. Kalau plus mengaji itu tempat itu sudah disebut dengan pesantren. Tapi kalau semua kita nginap-nginap doang ya nggak jauh beda sama tempat penginapan. Pesantren juga mempunyai santri. Yang menginap itu disebutnya santri. Santri itu menetap di situ, menetapnya lama, tidak bulanan, tidak harian ya. Jadi dia menetap sampai kurun waktu yang belum ditentukan. Kemudian yang kedua kita bahas masalah pengertian dari santri dulu sebelum kita bahas masalah keunggulan dari santrinya ataupun value dari seorang santri. Kita harus ngerti dulu santri itu apa gitu. Yang pertama ada pengertian santri adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama di pesantren. Pesantren itu tempat tinggal dari para santri. Nah, santri ini disebutnya apa? Yaitu orang yang mengikuti pendidikan yang ada di pesantren tersebut. Dan santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Ada juga yang istilahnya sebagai santri kalong. Kalau santri kalong itu dia belajar di situ ke pesantrennya itu hanya untuk belajar tapi tidak full mengikuti kegiatan yang ada di pesantren. Itu namanya santri kalong. Seperti itu. Nah, ini adalah poin-poin yang kita tunggu dari tadi ya. Yaitu alasan utama mengapa kalian harus menjadi seorang santri. Nah, ini bagus banget nih. Ada beberapa alasan atau value dari seorang santri dibanding dengan yang lainnya ya. Kalau diusahakan kalau semua punya anak itu kalian harus wajib memasukkan anak kalian ke dalam pesantren. Yang pertama ada di pesantren itu kita dilatih untuk disiplin, baik itu disiplin waktu ibadah, berpakaian, belajar dan berperilaku itu sudah diterapkan di pesantren ya. Yang kedua ada nilai value-nya adalah mandiri. Mandirinya apa di sini? Ada mandiri dalam ibadah, belajar, dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan diri, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang ketiga ada persaudaraan yang erat. Ini yang tidak bisa didapat dari orang yang tidak pernah nyantri. Ini poin tiga poin ini aja udah sangat menambah pengetahuan. Kalau istilah bahasa Jawanya itu dolor gitu ya. Ya, kita bahas masalah disiplinnya dulu. Yang kita dapat dari pada nyantri itu apa gitu loh. Nah, yang sudah saya terangkan tadi adalah disiplin. Disiplin dalam bentuk apa? Disiplin yang pertama dalam bentuk waktu, yaitu di dalam pesantren itu memiliki jadwal yang ketat untuk kegiatan harian seperti sholat, belajar, dan aktivitas lainnya. Yang seperti sholat misalnya, kita udah tahu lah jam-jamnya dan diwajibkan untuk beribadah. Yang kedua ada belajar. Kalau di lingkungan belajar, kalau masalah umum kan kita kepekaan kita kalau kita sekolah umum ya. Tapi kalau seumpama di dalam pesantren itu ada istilah musyawarah. Musyawarah ini ada jam-jamnya guys. Seperti habis ba'da isya sampai dengan jam 9 dulu saya ya. Kemudian ada aktivitas yang lainnya seperti
piket kamar, hari Senin siapa, hari Selasa siapa, nanti ditutup pas hari Minggu itu kita piketnya sama-sama untuk bersihin apa kelas ini, misal harus nguras sekolah, ntar tingkat ke atasnya lagi dia harus buang sampah misalnya, ada banyak pokoknya. Itu dari tingkat kedisiplinan waktu. Yang kedua, ada tingkat kedisiplinan di ibadah. Para santri ini menekankan pelaksanaan ibadah harian seperti sholat 5 waktu itu udah menjadi kewajiban kita, membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya. Nah di sini ada sholat 5 waktu itu kan udah wajar, udah harus kita laksanakan, bahkan itu sangat wajib. Nah ini membaca Al-Quran yang kadang beda-beda gitu. Maksudnya apa? Kalau kita nggak ditekankan untuk disiplin, nggak bisa ngaji bro. Para santri itu nggak bisa ngaji, tapi biasanya di dalam pesantren itu ditekankan kalau habis maghrib harus ngaji di Allah bareng-bareng gitu, bisa. Dan ada amalannya juga seperti misal puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan masih banyak lagi. Disiplin berpakaian. Nah, kalau santri itu disiplin berpakaian. Biasanya pesantren memiliki aturan tertentu dan berkaitan dengan pakaian yang harus dikenakan, terutama dalam konteks keislaman. Kalau di pondok ponakan saya, kalau pas ada pengajian atau pas lagi ngaji itu makanya serba putih. Itu juga merupakan kedisiplinan dalam berpakaian. Yang kedua, yang berikutnya, yang keberapa berarti keempat ya. Ada disiplin belajar, tadi sudah dibahas. Nah, di sini itu ada memiliki aturan tentang waktu belajar, fokus dalam pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu sudah didapatkan di tingkat kedisiplinan, belajar ngapsahi atau belajar hafalan dan belajar lainnya. Berikutnya ya, ataupun yang kelima adalah berperilaku. Di situ menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kesopanan, menghormati sesama santri atau guru, serta menghindari perilaku negatif. Kan biasanya dari segi panggilan aja nih, kalau sesama santri kan biasanya ada namanya Kang ataupun Neng, Mbak, itu sudah diajarkan di situ. Gunanya apa? Supaya kita punya unggah-ungguh lah bahasa Jawanya. Kita harus menghormati mana yang lebih tua dalam umur ataupun tua dalam keilmuan juga sudah diajarkan di situ, tingkat kedisiplinan daripada berperilaku. Kemudian tadi yang kedisiplinan masalah kebersihan, di sini menjaga kebersihan lingkungan pesantren termasuk kamar tidur dan fasilitas umum lainnya. Kebersihan kita juga jangan menganggap bahwa anak pesantren nggak bisa apa-apa. Justru anak pesantren itu bisa semuanya. Dia dari SD udah diajarin mandiri untuk nyuci pakaian sendiri, menjaga kamar gimana supaya bisa bisa bersih terus biar nggak kena penyakit. Yang berikutnya ada disiplin dalam makanan. Gini udah diatur nih dalam makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, terutama yang berkaitan dengan yang halal ataupun haram, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi sangat disiplin. Itu dari segi kedisiplinan. Poin berikutnya adalah tentang suatu kemandirian yang ada di dalam pesantren. Mandiri dalam konteks pesantren mencakup beberapa aspek penting yang membantu santri untuk berkembang secara pribadi dan spiritual. Nah, di sini ada apa aja mandirinya? Yang pertama ada mandiri ibadah. Diajarkan untuk menjalankan ibadah secara pribadi, termasuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, zikir, dan amalan lainnya tanpa pengawasan langsung. Nah, di sini karena tadi kita udah dibahas masalah kedisiplinan, jadi di sini ada faktor mandirinya dalam beribadah, tapi mereka tetap jamaah tetap. Nah, membaca Al-Quran itu udah yang setiap itu. Terus mereka juga dengan adanya kita disiplin tadi, kelasnya agak sedikit naik, jadi mereka punya hal yang lebih, menambah zikir ataupun amalan-amalan yang lain. Kemudian mandiri dalam belajar, udah tidak
santri diajak untuk bertanggung jawab dalam proses pembelajaran secara mandiri, termasuk membuat jadwal belajar, mencari dan memahami materi pembelajaran, serta mengembangkan pemahaman agama dan ilmu pengetahuan umum. Belajar di sini tadi yang disiplin musyawarah, disiplin waktu kan dari biasanya kalau di tempat saya dulu, pesantren saya, jam 9 musyawarah. Gunanya musyawarah itu apa? Untuk mencari suatu pemahaman yang dikembangkan oleh beberapa otak manusia, otak santri itu menjadi satu, sehingga nantinya dia bisa menemukan titik poinnya. Belajar mandiri tidak ketergantungan sama kalau di rumah, kalau di sekolah umum kan kita cukup nyontek, tapi kalau di pondok pesantren enggak, kita dipertanggungjawabkan atas diri sendiri gitu, dan tentunya musyawarah dengan sesama santri gitu. Kemudian ada mandiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti misal diajarkan untuk mengelola waktu, mengatur kebutuhan pribadi seperti kebersihan diri, dan mengatur tugas-tugas seperti membersihkan kamar ataupun mengatur barang-barang pribadi. Itu sudah tidak beracak adul seperti kita di rumah. Di sore itu kita udah benar-benar mandiri. Kita beli Pepsodent, beli sampo, beli parfum, ataupun menjaga ketataan lemari kita. Melipat baju juga kita udah bisa gosok, kita nggak usah pakai setrika, tapi cukup dielus-elus, pakai jari aja udah rapih lagi. Kemudian berikutnya ada mandiri dalam pengelolaan diri. Pesantren seringkali memberikan ruang bagi santri untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan sosial mereka sendiri, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pengembangan keterampilan interpersonal gitu. Jadi di sini di dalam pesantren itu hampir semua pesantren itu menyediakan ekstrakurikuler, ya seperti bela diri. Itu udah kemampuan seorang santri sudah diasah di situ, dia maunya apa, bela diri. Jadi pas di situ ada kadang kita dilatih untuk mengambil keputusan di setiap tahun. Itu ketua kamarnya beda-beda. Untuk apa? Untuk bagaimana mengelola mereka supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang berakhlakul karimah juga ya. Gitu. Kemudian ada mandiri secara pemahaman agama. Untuk memahami ajaran agama secara lebih dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus diawasi oleh para guru. Dan ini tingkatnya udah lebih atas ya dibanding sama santri-santri yang baru beberapa tahun. Kalau dia ada pemahaman agama, biasanya ada salah satu pesantren yang melepas santrinya, dalam arti kalau sekolah biasa itu magang gitu kan, mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat. Guna untuk apa? Untuk menyebarkan pengetahuan mereka. Yang kedua ada persaudaraan yang erat. Ini yang nggak bisa didapat dari sekolah-sekolah lain. Yang pertama ada apa sih persaudaraan yang erat ini? Untuk kesamaan suatu tujuan. Memiliki santri yang dalam pesantren ini memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan pengetahuan agama dan spiritualis mereka, dalam hal menciptakan ikatan yang kuat karena mereka saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan bersama. Seperti misalnya di musyawarah fikih nih, kita nggak paham perihal toharoh misalnya, ada yang narangin ini toharoh ini seperti ini, yang lain seperti apa, nanti kita disimpulkan menjadi satu kesimpulan yang utuh dari berbagai macam pemikiran seperti itu. Kemudian ada persaudaraan yang erat dari segi kehidupan bersama. Mereka santri itu tinggal bersama dalam satu lingkungan, seperti dalam satu asrama. Mereka berbagi pengalaman sehari-hari, belajar bersama, dan menjalani rutinitas keagamaan bersama yang secara alami memperkuat ikatan persaudaraan. Dan nanti pas pulang, misalnya pulang biasa liburan, nanti keinget mereka, oh si itu jam segini lagi apa gitu, habis ini apa ya, kan kita kan kadang ngobrol lah dalam kamar, kita ngobrol ABCD, ntar kalau kita udah lulus jadi keinget dia gitu. Kemudian di sini solidaritas dalam kesulitan. Di dalam pesantren
Santri seringkali menghadapi tantangan bersama seperti belajar yang intensif dan mencari pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran agama. Solidaritas ini terlihat ketika mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain dan dalam mengatasi kesulitan. Misal ada yang sakit ya. Kalau dari segi agama kan udah jelas tuh kita cobalah untuk bertukar pikiran, ada kegiatan apa kita ikutin, ada pemahaman apa dari santri yang lain kita coba mencerna. Nah kalau solidaritas ini dalam kesulitan ini biasanya kan ya yang namanya apa? Ya yang namanya orang lagi sakit kan butuh obat, ntar santri yang lain mencarikan obat, terbantu sampai sembuh, itu wah kenangannya luar biasa bro. Ya dari segi apa namanya, ya adab dan etika, mengajarkan adab dan etika seperti interaksi sosial yang baik. Nah ini biasanya ada kegiatan hitobah sentral sama apa namanya tuh, berjanji aljanatimu itu kan, aku nggak apa lagi. Kemudian ada yang berikutnya, ada kegiatan bersama. Wah ini sering banget, asik banget nih kalau kegiatan bersama ya. Kemudian ada pemupukan nilai-nilai kebersamaan. Ini artinya apa? Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai seperti tolong menolong, kerjasama, dan kejujuran yang memperkuat persaudaraan di antara santri. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.